Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trian Ciwawan Saputra, NIM 06214822124011. Baik, jadi untuk hari ini saya akan melakukan atau melaksanakan praktik pembelajaran untuk UKIN atau uji kinerja. Berikut nomor hasil printout kartu ujian saya yang telah saya print out satu lembar, dan berikut koran yang terbit pada hari ini yaitu 19 Juli 2021, dan hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk UKIN. Berikut media yang sudah saya persiapkan. Ada infokus, laptop, dan layar proyektor. Baik, jadi hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran materi guling ke depan untuk pendidikan jasmani dan kesehatan. Baiklah, saya akan memulai praktik pembelajaran. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, sebaiknya kita melakukan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih banyak. Jadi bagaimana kabar kalian pada hari ini? Sehat? Sehat. Ada yang sakit? Laura sudah sehat? Laura masuk Pak Uci, masuk Pak, sudah sehat? Insya Allah. Jangan lupa dengan kabar sakit. Ya. Jadi sebelum kita memulai, Pak cek dulu kehadiran. Ada teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua? Ya. Jadi sebelum kita mulai lagi ya, coba satu orang pimpin untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ya, sebagai bentuk untuk menanamkan nilai nasionalisme dalam diri kita. Ya, satu orang, silakan pimpin. Ya, silakan Esa. Kita telah mempelajari aktivitas kebugaran jasmani. Ada yang masih ingat aktivitas kebugaran jasmani? Ya, silakan. Latihan keseimbangan. Sebut nama dulu dong, sebut nama baru dijawab ya. April, Pak. Ya, silakan. Latihan keseimbangan. Latihan keseimbangan. Ya, ada lagi mungkin yang masih ingat materi kebugaran jasmani kemarin? Latihan keseimbangan, aktivitas kebugaran jasmani, materi kita kemarin, ya. Ada latihan keseimbangan dan latihan Koordinasi. latihan koordinasi. Kan kemarin kita lakukan latihan koordinasi, ya, gerak yang dilakukan secara berkelompok, ya. Pada aktivitas senam lantai, ya, juga kalian akan melakukan serangkaian gerak dalam melaksanakan aktivitas senam lantai. Jadi pada materi kita saat ini, ya, keseimbangan dan koordinasi yang kita pelajari kemarin itu sangat erat kaitannya dengan yang akan kita
pertemuan kali ini ya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini aktivitas namantai itu kita akan membahas mengenai guling depan. Nah, tentu guling depan harus membutuhkan komponen keseimbangan dan koordinasi yang baik ya. Terkait materi kita pada hari ini yaitu aktivitas namantai yaitu guling ke depan. Nah, maka tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu melalui pembelajaran berbasis masalah dan diskusi kelompok ini diharapkan peserta didik mampu yang pertama memahami pelaksanaan guling ke depan. Yang kedua menganalisis ya, ini selalu ada menganalisis pelaksanaan guling depan. Yang ketiga mempraktikkan pelaksanaan guling depan. Ya, rangkaian gerak guling depan, dan yang keempat mempresentasikan pelaksanaan gerakan guling depan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Bisa. Ya, harus tetap semangat ya. Ya, guling ke depan adalah gerakan badan yang dilakukan berguling ke arah depan ya, sesuai dengan namanya guling depan, melalui badan bagian belakang ya, nanti meroda ya. Setelah guling kalian diharapkan membentuk bulatan ya, meroda seperti itu. Jadi peran anggota tubuh yang digunakan itu bagian belakang badan, pinggul, pinggang, dan panggul pada bagian belakang ya. Ya, ini contoh rangkaian guling depan. Ini 5 rangkaian gerak ya. Boleh 6, boleh 7, boleh ditambah ya, nanti tergantung dari kreativitas kalian masing-masing. Nah, jadi ini pada sebuah video pembelajaran ya, di mana pada video ini ada sebuah permasalahan yang kontekstual yang umumnya terjadi pada saat pelaksanaan guling depan ya. Jadi tolong diperhatikan dengan cermat ya, teliti, jangan sampai ada poin-poin yang ketinggalan. Kesalahan yang sering dilakukan yang umumnya terjadi atau dominan terjadi pada pelaksanaan guling depan. Kira-kira hal apa yang menjadi permasalahan pada saat pelaksanaan guling ke depan? Ya, silakan. Ya, Nesa, silakan Nesa. Menggunakan kepala sebagai tumpuan. Menggunakan kepala sebagai tumpuan. Ya, menggunakan kepala sebagai tumpuan. Yang video kita yang pertama tadi ya. Nah, jadi pertanyaan lagi ya. Kira-kira hal apa yang dapat kalian lakukan sebagai bentuk solusi dari permasalahan tersebut? Silakan. Ya, Stania, silakan Stania. Yang seharusnya menjadi tumpuan tangan, Pak. Oh, tangan ya. Jadi terkait yang dijawab oleh Nesa tadi, kesalahan pada pelaksanaan depan itu bertumpu pada kepala ya. Seharusnya bertumpu pada kedua tangan ya. Mungkin ada lagi yang mengamati video mengenai kesalahan apa yang sering terjadi pada saat pelaksanaan guling depan. Ada lagi?
Ya, silakan Siti ya, sudah bisa. Ya. Tangan terlalu jauh dari. Suaranya dikeraskan lagi kita Isa. Tangan terlalu jauh dari kepala. Tangan terlalu jauh dari kepala. Nah, seperti yang ditampilkan pada video itu pada perasaan nomor 3 dan nomor 4 tadi. Jadi itu termasuk permasalahan ya. Kira-kira hal apa yang dapat menjadi solusi sebagai bentuk penyelesaian dari permasalahan tersebut? Ya, siapa bisa jawab? Ya, Sarah ya. Silakan Sarah Giovanni. Seharusnya tangan menjadi tumpuan mendekati sejajar bahu. Seharusnya tangan yang menjadi tumpuan sejajar dengan bahu. Ya, jadi seharusnya tangan yang menjadi tumpuan itu sejajar dengan bahu. Ya, jadi posisi tangan sejajar dengan bahu, ini maksudnya sejajar dengan bahu, bukan di bahu. Ya, jadi sejajar dengan bahu. Ya, tadi disampaikan oleh Siti bahwa tangan terlalu jauh dari kepala. Ya, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Dan lebarnya itu kira-kira sejajar dengan bahu, tidak terlalu lebar juga tidak terlalu sempit seperti disampaikan pada video tadi. Ya, jadi bagus sekali, artinya kalian mencermati, mengamati video ditampilkan tadi. Nah, jadi sekarang Pak akan membagikan LKBD ya seperti biasa, lembar kerja peserta didik, dan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok sederhana. Ya, kelompok satu ada Naisa, Luciani, Stania, Awan. Langsung membentuk kelompok ya. Kelompok 2 ada Randy, Chelsea, Aprilia, Siti Aisyah, Dwi Seventeen. Ya, cepat bergerak ya. Kelompok 3 Den Fajri, Sarah Giovanni, Apri Nirwansa, Sulaiha. Nah, jadi silakan kalian baca ya apa yang diinginkan dari video tersebut ya. Dan kalian mulai untuk menganalisis ya secara berkelompok terkait permasalahan dan materi kita hari ini yang dituangkan dalam LKPD. Silakan diisi. Ingat ya, dalam berkolaborasi jangan pernah kalian tinggalkan untuk menemukan nilai, disiplin, toleransi, tanggung jawab dan kerjasama yang baik. Tolong masing-masing kelompok aktif dalam memberikan pendapat. Boleh ditambahkan kalau menambahkan nah coba kan dulu ya. Jadi kayak masalah kalau kedua ini tidak rencana kalau selesai satu itu boleh sebanyak mungkin atau semampunya ya. Beberapa yang kamu anggap itu sebuah permasalahan kontekstual yang umumnya terjadi pada pelaksanaan kehidupan. Oh iya praktek. Iya praktek. Ayo, pada kegiatan ini waktunya tidak lama. Ayo. Ya. Kedua tangan ditunggu terlalu lebar, selanjutnya tangan sejajar. Ya, jadi jangan cuma bisa menuliskan, ini sebuah rancangan. Ya. Jadi jangan cuma bisa komen, ya nanti kita dipraktikkan ini. Ya. Iya, ya dipraktikkan dalam bentuk presentasi. Ya. Kalian tahu bahwa tangan terlalu lebar tidak boleh, ya. Jadi bagaimana pelaksanaannya? Dipresentasikan.
kalian paling baik lah. Ini harus didiskusikan. Kalau ini sesuai dikomentari. Nah ini pada kita pilih dua ya untuk terkait presentasi kamu nanti ya. Ya itu kayak diungkapkan misalkan pertama-tama kalian berdiri lurus. Ada presentasi nanti ya. Ada yang mendemonstrasikan dan ada yang bermodel. Ya. Tangan lurus ke depan, posisi badan membungkuk, dagu nempel, roll depan. Kayak kamu mempresentasikan, ya, dan juga diharapkan kalau kalian bisa cowok, ya, cowok. Ya, jadi pada lembar kerja 2 ya, jadi yang kalian isi di situ nanti terkait dengan apa yang akan kalian presentasikan, ya. Iya. Itu nanti presentasinya, ya. Jadi Suherdi berdiri lurus. Nah, ya kalau dia harus cowok, ya. Ya sudah. Nah, jadi pada saat cukup, ya. Jadi terkait rancangan yang telah kalian susun, kita akan menuju ke lapangan untuk melakukan uji coba sekaligus penayangan mengenai rancangan yang telah kalian susun. Silakan kalian langsung ke lapangan, ya. Bentuk lingkaran, ya, langsung bentuk lingkaran. Ya, saya. Di situ ya, di depan. Itu ada kemana? Nah, perhatikan ya. Jadi pada ayo ke depan. Jadi pada sedikit permainan sederhana ya. Silakan kalian membentuk lingkaran. Jadi sudah Pak sampaikan tadi ya, ke lapangan langsung membentuk lingkaran. Tak lingkarannya tadi. Ayo pakai. Gantian terus. Gantian kejar dong. Lagi. Nah, itu. Ayo. Ayo ketian. Aduh ya Allah. Ayo. Siapa yang itu? Jauh, memang. Labas. Ayo Randy, ganti uang Randy.
Cari yang mudah, yuk kejarnya. Ayo. Keluar lah, Jrin. Nah. Enak nih yang hidup. Ayo bentuk badan dulu tadi. Ya, gerakan mulai. Betul. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Nah, jadi ya. Jadi tadi sekedar sekilas ya. Nah, jadi sekarang terkait rancangan yang telah kalian susun ya, seperti biasa silakan lakukan uji coba di lapangan secara berkelompok ya. Tadi kan ada pelaksanaan komponen 1, 2, 3. Nah, praktekkan di sini ya. Jadi silakan lakukan uji coba sekaligus penalaran ya, memahami secara mendalam ya. Seandainya ada yang kurang cocok, ada yang kurang tepat, itu diperbaiki sekarang. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, silakan kembali kelompok, ambil rancangannya lagi ya. Ulang. Pertama-tama badan tegak lurus dan kaki sejajar. Dan kedua tangan ke depan. Posisi badan membungkuk dan dagu menempel ke dada. Nah, selanjutnya melakukan gerakan guling ke depan. Nah, itu ya, jadi kaki dilipat. Sewaktu guling, kakinya kalau bisa dilipat, jangan sampai terdampar itu kakinya. Harus dilipat kakinya. Terus harusnya koreksi tadi awalnya, jangan kejar gitu. Mungkin kau bisa, tapi secara pelaksanaan orang tertentu. Ya, kalau seandainya terlalu itu, ya, jangan terlalu sini ya. Tadi sudah disampaikan tangan, tumpuan, jangan terlalu dekat dengan kaki. Ya, jadi bisa menunjuk. Ya. Bener aku jauh nih. Jauh dikit, bener ini. Nah, baca kawan. Tangan kedua tangan ke depan. Membungkuk dan menempel ke dada. Dan dagunya nempel di dada. Jangan dipergerakan gulung depan. Kulai. Kita jarak. Depan. Posisi badan membungkuk. Dagunya nempel ke dada. Ayo lah, jangan jauh nah. Kalau seandainya kamu tuh ragu kalau ketinggian ini ya, ya kan? Tinggi. Jadi
posisi kan sudah disampaikan tadi, jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Nanti suatu mau pelaksanaan kan mulai ditekuk dikit kaki. Ya. Cuma satu catatan, yang nempel pertama kali ke matras jangan kening. Jangan kening, jangan ujung kepala. Sini. Untuk langsung tuh. Berarti kan udah seorang bat baik, udah seorang itu. Ya. Jadi ini yang nempel duluan. Jangan kening. Ingat ya. Kalau tidak kening, insya Allah dia lancar ya. Cuma kuncinya jangan ragu. Boleh ditekuk dulu ya. Rata mendukung saya. Tadi kalian telah melakukan uji coba ya terkait pelaksanaan guling ke depan. Sekarang kita akan mempresentasikan mengenai rancangan yang telah kalian tulis. Ya, jadi mendemonstrasikan sekaligus mempraktikkan ya buat kelompok, dan tolong kelompok lain diperhatikan dengan cermat dan dikomentari atau ditanggapi ya, jangan nonton ini bukan bioskop ya. Jadi kalau seandainya ada yang perlu disarankan, ada yang mau ditanyakan, jadi Pak Mintati paham sampai di sini ya. Untuk pertama ya, yang presentasi itu kelompok dari tengah dulu. Kita mulai dari kelompok 2. Uraikan pelaksanaan presentasi yang Anda lakukan secara sistematis pada kolom berikut. Pertama-tama badan tegak lurus dan kaki sejajar. Kedua, tangan ke depan. Ketiga, posisi badan membungkuk dan dagu menempel di dada. Selanjutnya melakukan guling ke depan. Posisi badan jongkok dan tangan lurus ke depan. Sekali. Nah, pelaksanaannya lanjut. Nah. Terus, yang sudah langsung balik. Masing-masing 3 kali pelaksanaan. Jatuh sih enggak. Astaga. Lagi. Maksimal lagi ya. Mundur lagi dulu, dia kenal kaki lagi. Ya, memang itu faktor matras ya. Sudah bagus bahasa ini. Ini kelompok berapa? Ya, silakan kembali kelompok 2 sini dulu ya. Kelompok 2. Nah, ini ya. Tadi sudah dipresentasikan hasil kelompok 2 ya, mengenai pelaksanaan guling ke depan. Silakan kelompok lain kalau ada yang mau ditanggapi. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada kasih hapus dulu untuk kelompok 2. Silakan kembali ke depannya. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 siap. HP-nya taruh dulu. Jangan jauh di kelompok 2. Hah? Kelompok 2, komentari lagi. Perhatikan dulu. Iya Pak, gitu. Boleh aja. Lagi. Uraikan pelaksanaan. Wah, suaranya Zulaya. Masukin apa lagi? Uraikan presentasi. Mana? Kenapa? Ya. Uraikan pelaksanaan presentasi yang Anda lakukan secara sistematis pada kolom berikut. Pertama-tama badan tegak lurus dan kaki sejajar. Kedua, tangan ke depan. Posisi badan membungkuk dan dagu menempel ke dada. Selanjutnya melakukan gerakan guling ke depan. Lalu duduk dengan tangan ke depan.
Basri. Nah, wadah, lanjut, ayo. Nah, cewek Wiwisan. Yuk, perhatikan cermat ya, jangan takut mengomentari, ya. Sabar. Sabar. Sampai malam tendang tadi. Kita terus nih, lagi. Nah, itu langsung berdiri ya, Pri. Langsung berdiri Basri. Mana berdiri? Mau baik. Oke, Basri tangannya. Nah, langsung sebenarnya. Ya. Silakan kembali dulu kelompok 3. Ya. Kita baca ke kelompok lain. Nah, jadi tadi yang ditampilkan oleh kelompok, jangan miring-miring. Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 1 atau kelompok 2 jika ada yang mau dikomentari. Ya, Siti Isa ya, silakan Siti Isa. Ya, suaranya dikeras lagi. Pakai tolong Pak. Duitnya kurang semangat. Duitnya kurang semangat. Agak-agak malu. Agak-agak cek itu ya. Lemes ya. Lemes. Belum sarapan apa, Duit? Hah? Emang gayanya Pak Jatuh. Memang gayanya dia Emang cool. gaya badannya cek ini. Ada lagi? Hah? Eh, Ya harus semangat ya. tahu nggak? Namanya bergerak tuh harus semangat. Ya. Kelompok 1. Kelompok 1. Ya, satu. Ada yang mau dikomentari? Tidak ada Pak. Tidak ada. Bagaimana Dwi? Kurang semangat tadi komentar dari Siti? Sita Isa? Ya, bisa lebih semangat lagi? Nah, dia fotonya gitu. Sekali lagi. Mau dikit aja. Ya, lain kali kalau pelaksanaan seperti ini lebih semangat lagi ya. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Terakhir kelompok 1. Kelompok kuat. Sania, suara dong. Buka. Hoi. Baca dari lembar 2 kan lembar kerja 2 kan Pak? Uraikan pelaksanaan presentasi yang Anda lakukan secara sistematis pada kolom berikut. 1. Pertama-tama badan tegak lurus dan kaki sejajar. 2. Kedua tangan ke depan. 3. Posisi badan membungkuk dan dagu menempel ke dada. Selanjutnya melakukan gerakan guling ke depan. Dan terakhir tegak seperti posisi awal pembentukan. Ulung kaki. Wah, lagi ragu-ragu. Ini beraninya nih sambil. Ya, lagi. 2 kali lagi, Bang. Nah. Kucingnya sudah dehidrasi ya. Asupan gizi. Sekali lagi Pak. Iya. Kalau ada mau kali lagi boleh. Ini sih Pak. Kajian ini agak tinggi. Jadi nak itu udah takut gak ya? Kumpul dulu kelompok 1 ya. Kawannya. Nah, ini kelompok 3 dan kelompok 2 ya. Ini ada pengambil dari kelompok 1 tadi, silakan dikomentari kalau yang mau dikomentari. Kelompok 2, kelompok 3. Hah? Ayo. Tidak ada? Kelompok 2? Ada? Ate atau tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Kelompok 3? Ate juga? Tidak ada, perfect. Perfect bro. Ya, kasih apa dulu untuk kelompok 1. Ya, langsung ya, silakan baris lagi di lapangan, kita akan pendinginan. Ya. Bebasnya rapi, 4 sap. Ya, rentangkan tangannya.
3, 4, 5, 6, 7 cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Alasan ya. Ya, nah jadi nah, silakan maju merapat lagi ke depan ya, tetap dibacakan tadi. Nah jadi tadi ada presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Jadi berdasarkan hasil evaluasi Pak, itu terbaik ada pada pelaksanaan kelompok 2. terbaik pelaksanaan kelompok 1 ya. Kasih apa dulu ya. Tadi sebelum kelompok 1 sebenarnya kelompok 3 ya, karena tadi Apri, Fajri itu bisa meroda dan hampir posisi duduk. Tapi suatu kelompok 1 tampil ya, ternyata bisa juga meroda ya, dan juga geraknya lebih bulat ya. Jadi terbaik itu ada dari kelompok 1. Siapa yang lagi dong? Ya, jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita kali ini, coba Pak minta siswa silakan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada kali ini. Ya, Siti Isa ya, silakan Siti Isa. Suaranya dikeraskan lagi. Keseimbangan dan gerak koordinasi Ya. sangat dibutuhkan saat melakukan guling depan. Nah, ya. Jadi kan sudah kita pelajari kemarin keseimbangan dan koordinasi, ya. Jadi roll depan dari posisi badan tegak lurus, tangan di depan, nunduk, meroda itu serangkaian gerak ya. Itu juga gerak koordinasi. Supaya tidak miring, maka butuh keseimbangan. Jadi koordinasi dan keseimbangan sama-sama dibutuhkan pada pelaksanaan rolling depan ini. Mungkin ada lagi? Ya, Sarah Giovanni silakan. Kesalahan yang benar-benar harus diperhatikan dalam melakukan guling ke depan agar tidak terjadi cedera. Nah, ya. Jadi video yang ditampilkan tadi terkait kesalahan-kesalahan tadi, ya. Itu yang Pak minta kalian selesaikan, ya. Jadi kan seperti ada kesalahan bertumpuk kepada kepala. Tadi ada 2 pelaksanaan ya. Ada Dwi Seventeen sama Naisa, ya. Alhamdulillah bisa, ya. Yang lebih cepat itu Nesa ya, kata Nesa empuk tadi kasarnya ini, jadi dia berani ya. Di Seventeen ya, mungkin baru pelaksanaannya wajar ya, menurut Pak baru sudah bisa itu lumayan menurut Pak, karena butuh latihan ini sebenarnya. Jadi di Seventeen yang awalnya tidak bisa hanya berguling, ini sudah bisa berguling ya, tinggal melatih untuk meroda lagi di Seventeen ya. Ya jadi baik sekali ya. Terima kasih untuk Siti Aisyah dan Sarah Giovanni atas simpulannya. Jadi Pak, nanti ada sebuah tes ya, beberapa soal, ada sisa waktu beberapa menit lagi. Silakan kalian kerjakan, nanti Pak bagikan di kelas ya. Ya lanjut, posisinya silakan kembali lagi posisi ya. Luciani, silakan pimpin doa penutup ya. Sebelum kita menutup acara pada siang ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mari. Berdoa selesai. Ya, kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Ya, terima kasih semuanya. Pak akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.